Kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada kita pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 diambil dari Mazmur 37 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian firman Tuhan. Di dalam prinsip ekonomi dikatakan dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan kita tahu itu sebabnya ketika orang berjualan pasti akan mencari keuntungan. Tidak ada orang yang mau berjualan agar rugi. Tetapi persoalannya di dalam menjalani kehidupan ini untuk mencari keuntungan orang tidak lagi sabar. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan, berlaku curang untuk menghalalkan atau mencari keuntungan. Bahkan di ayat ini dikatakan melakukan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemajuan zaman ini membuat kita ingin instan, membuat kita tidak sabar, sehingga banyak orang yang melakukan tindak tipu daya, korupsi agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan di kampung kami ada seorang istri PNS mengatakan, "Mengapa temanmu sama golongannya, padahal pendidikanmu lebih tinggi, tetapi penghasilanmu cuma sebegini? Tetapi temanmu mendapatkan sudah punya rumah, deposito, mobil. Mengapa berbeda?" Karena ketidaksabaran itu akhirnya dia melakukan tipu daya, dia melakukan korupsi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan itu berproses. Tidak ada yang instan. Bahkan Bapak Ibu lahir pun membutuhkan proses. Tidak ada orang yang mengandung kurang dari 9 bulan. Bahkan ketika orang lahir di bawah dari 9 bulan, maka dia pasti akan kesulitan untuk melahirkan. Bagaimana kalau anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu melahirkan cuma 4 bulan? Bukankah Bapak Ibu akan bertanya-tanya, adigan Roy, sadiari Roy? Artinya Bapak Ibu, di dalam memulai kehidupan dari kelahiran janin rahim membutuhkan waktu berproses selama 9 bulan. Kita harus sabar di dalam proses itu. Ayat ini mengingatkan kita dengan katakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan, bahwa berdiam diri bukan berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa. Tetapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan adalah dengan mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan. Banyak orang kecewa kepada Tuhan di dalam proses kehidupan karena menjadikan Tuhan alat pemuas kehidupan. Tetapi orang yang berdiam diri di dalam Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam proses kehidupannya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang kedua, ayat ini mengatakan jangan iri terhadap keberhasilan orang lain. Jangan menjadikan keberhasilan orang lain menjadi sarana kita melakukan tipu daya. Tetapi biarlah keberhasilan orang lain menjadi motivasi kepada kita untuk sukses dengan cara berproses. Keberhasilan orang lain walaupun dengan tipu daya, jangan pernah iri. Tetapi tetap setialah di dalam proses kehidupan. Tetap setialah di dalam perjalanan kehidupan.
dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berdiam dirilah, sabarlah, bertekunlah di dalam doa dan pengharapan menghadapi proses kehidupan. Selamat berproses di dalam kehidupan Bapak Ibu, dan di dalam proses kehidupan tetaplah mematuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, memakai masker, dan jangan pernah Bapak Ibu menjadikan gereja sebagai ladang COVID, tetapi tetap setia di dalam proses. Biarlah setia di dalam proses. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa hidup harus berproses. Oleh sebab itu kami dituntut untuk berdiam diri, dalam artian bahwa kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, tetap berjuang tetapi setia di dalam proses kehidupan itu. Kami jangan tergiur dengan keberhasilan orang lain yang melakukan tipu daya. Kami jangan iri hati, tetapi kami tetap menjalani kehidupan dengan berproses. Kami tetap setia di dalam proses itu, tetapi kami juga tetap maju di dalam proses kehidupan itu. Dan itu memotivasi kami agar sukses di jalan proses itu. Inilah doa kami yang kami hantarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.